Hello, welcome to my channel again. Nama gue Oki Rizky. Kali ini gue akan berbagi tentang belajar kimia, yaitu materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Materi ini biasanya lo pelajarin di kelas 11. Di video kali ini gue nggak akan bicara panjang lebar tentang materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di sini gue cuma akan menyampaikan beberapa poin penting dari materi itu. Dan gue akan berusaha lebih banyak untuk mengerjakan contoh soal. Langsung saja, apa sih itu kelarutan? Kelarutan adalah jumlah zat maksimum yang dapat terlarut di dalam suatu pelarut. Artinya, kelarutan ini memiliki satuan mol per liter, sehingga kelarutan ini akan sama dengan konsentrasi atau molaritas. Lalu apa beda dari kelarutan dengan konsentrasi? Kalau kelarutan itu adalah jumlah zat maksimum yang dapat terlarut di dalam pelarut, tetapi kalau konsentrasi menunjukkan bahwa banyaknya zat yang terlarut di dalam suatu pelarut, tetapi bukan jumlah zat maksimum. Jadi sebenarnya solubility atau kelarutan itu adalah konsentrasi maksimum. Oke, kalau kita tulis kelarutan atau solubility, ini sering disimbolkan dengan S. Nah, S di sini adalah sama dengan jumlah zat maksimum yang dapat larut di dalam suatu pelarut. Jumlah zat ini adalah mol dan volume adalah liter, sehingga satuannya mol per liter, sama dengan konsentrasi. Oke, tadi kita sudah definisikan bahwa kelarutan atau solubility ini adalah konsentrasi maksimum. Kemudian yang kedua, yaitu tetapan hasil kali kelarutan. Apa itu tetapan hasil kelarutan? Tetapan hasil kelarutan adalah perkalian antara solubility dari produk atau ion-ion zat terlarut dipangkatkan dengan koefisien reaksinya. Jadi, misalkan kita punya reaksi seperti ini, katakan kita punya rumus A2B, maka jika zat ini terlarut di dalam suatu pelarut, dia akan terpecah menjadi 2A+, misalkan ya, dengan B2-, misalkan seperti itu. Maka KSP atau tetapan hasil kelarutan adalah konsentrasi dari A+ dipangkatkan dengan koefisien reaksinya dikali dengan konsentrasi B2-, sehingga jika ini kelarutannya adalah S dan di sini adalah 2S karena koefisiennya 2, dan di sini S karena koefisiennya 1, maka kelarutan di A+ ini adalah 2S, kita pangkatkan 2, dan ini S, sehingga kita peroleh KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Kelarutan magnesium oksalat MgC2O4 dalam air sebesar 0,0093 mol per liter. Hitunglah KSP magnesium oksalat itu. Dengan diketahui ARO sama dengan 16 dan C sama dengan 12 dan Mg 24. Dari soal tersebut, kita dapat menulis apa yang diketahui di soal. Di soal yang diketahui adalah kelarutan dari magnesium oksalat. Kita bisa tulis
adalah KSP dari magnesium oksalat tersebut. Maka kita dapat menulis persamaannya, persamaan ionisasinya adalah Mg2+ ditambah C2O4 2-. Sehingga kalau dia konsentrasinya 0,093, maka di sini juga akan sama karena koefisiennya sama. Dan KSP dari MgC2O4 adalah konsentrasi Mg2+ dikali dengan konsentrasi C2O4 pangkat 2-. Di sini hanya pangkat 1, di sini juga pangkat 1 karena koefisien reaksinya 1. Sehingga kita akan peroleh 0,093 dikali dengan 0,0093. Hasilnya adalah 8,649 kali 10 pangkat minus 5. Soal yang kedua. Diketahui KSP CaOH2 kali sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6. Tentukan pH larutan jenuh CaOH2 kali. Dari soal tersebut kita dapat menulis KSP dari CaOH2 kali sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 6. Yang ditanya adalah pH larutan. Ketika kita mau mencari pH, maka kita membutuhkan konsentrasi. Sehingga di sini kita harus mencari konsentrasinya terlebih dahulu. Kita buat reaksi ionisasi dari Ca2+ ditambah 2OH-. Andai saja ini S, maka ini S, maka ini 2S. Maka kita akan tulis rumus KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ dikali dengan konsentrasi OH- angka 2 karena koefisien reaksinya 2, dan kita tulis KSP-nya 10 pangkat min 6 sama dengan Ca-nya S dikali dengan 2S pangkat 2. 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3. Maka kita peroleh S pangkat 3 adalah 5/4 kali 10 pangkat min 6. Sehingga kita akan peroleh S-nya adalah akar pangkat 3 dari 5/4 kali 10 pangkat min 6. Maka kita akan peroleh akar pangkat 3 dari 1,25 kali 10 pangkat 6. Kita akan peroleh 1,07 dikali 10 pangkat min 2. Nah, konsentrasi OH- di sini adalah 2S, sehingga 2 dikali 1,07 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita peroleh 2,14 dikali 10 pangkat min 2. Sehingga kita akan peroleh nilai POH-nya sama dengan 2 min log 2,14. Maka pH-nya adalah 14 dikurang 2 min log 2,14. Nah, nggak muat gue tulis di sini, jadi pH-nya adalah 12 plus log 2,14. Soal berikutnya, diketahui KSP AgCl sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Tentukan kelarutan AgCl di dalam larutan CaCl2 0,1 m. Baiklah, yang kita tulis diketahui adalah
KSP dari AGCL sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Pertanyaannya adalah kelarutan AGCL di dalam larutan CaCl2 0,1 M. Baiklah, di sini artinya si AGCl ini tidak berada dalam air tetapi di dalam larutan CaCl2 0,1 M. Cara menjawabnya adalah dengan menguraikan masing-masing persamaan ionisasinya. Ini adalah Ag plus Cl min, dan ini adalah CaCl2 plus 2 Cl min. Karena AgCl belum diketahui kelarutannya, anggap saja S, maka ini S, ini S. Sementara CaCl2 0,1 di sini adalah 0,2 karena koefisiennya 2. Oke. Di sini ada yang namanya pengaruh ion senama. Jadi di dalam larutan ini ada Cl dari AgCl maupun Cl dari CaCl2. Sehingga ini harus dijumlahkan. Bagian ini kita jumlahkan. Sehingga kalau kita tulis KSP dari AgCl adalah sama dengan konsentrasi Ag plus kali dengan konsentrasi Cl minus. Semua pangkat 1 karena koefisiennya sama-sama 1. KSP nya adalah 10 pangkat min 10 sama dengan Ag plusnya adalah S. Kita kalikan dengan S ditambah 0,2. S ditambah 0,2. Berhubung nilai S di sini sangat kecil, maka S ditambah 0,2 itu tidak akan berpengaruh. Maka S-nya bisa kita abaikan. Sehingga ini akan sama dengan 0,2. Sehingga 10 pangkat 10 sama dengan S dikali 0,2. Sehingga kita peroleh S sama dengan 10 pangkat min 10 per 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita peroleh 5 kali 10 pangkat min 10 mol per liter. Jadi di sini S ini adalah kelarutannya dia, sehingga kelarutan dari AgCl ini di dalam larutan CaCl2 0,1 M adalah 5 kali 10 pangkat min 10. Soal berikutnya. Diketahui suatu larutan jenuh MOH2 kali mempunyai pH 10. Tentukanlah kelarutan basa tersebut dalam larutan yang pH-nya 13. Baiklah, di sini kalian akan melihat bahwa ada larutan jenuh. Jadi kata kuncinya adalah jenuh. Maka larutan jenuh ini kita bisa mencari KSP-nya. Caranya adalah pH yang dari MOH2 kali yang nilainya 10 ini kita ubah menjadi POH karena dia lebih dari 7. Maka kita peroleh konsentrasi OH min-nya adalah 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ini adalah milik dari MOH2 kali ini. OH min, dan dia ini adalah 10 pangkat min 4. Otomatis di sini karena ini 2, ini 1, artinya ini perbandingannya 1 banding 2, jadi di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, KSP-nya karena ini adalah larutan jenuh, maka kita bisa mencari KSP-nya. KSP-nya adalah
konsentrasi M2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 2, sehingga kita beroleh 5 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 10 pangkat min 4 pangkat 2. Kita tulis di sini KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 8, 13. Oke, ini adalah KSP si larutan MOH 2 kali jenuh. Lalu berapa sih kelarutan dia ketika di larutan yang pH-nya 13? Oke, sekarang kita anggap MOH yang sekarang adalah M2 plus 2OH min, ini tidak memiliki kelarutan karena dia berada di dalam larutan ini. Oke, ini S, ini 2S, dan pH yang 13 ini kita uraikan menjadi POH, yaitu 1, maka OH minnya adalah 10 pangkat min 1. Artinya di dalam larutan yang sekarang OH min atau hidroksida, ion hidroksidanya ini ada 2, yaitu miliknya si MOH 2 kali sendiri maupun si larutan itu sendiri, karena larutan itu memiliki pH 13. Jadi si OH min ini kita jumlahkan nantinya, sehingga kita tulis kembali KSP-nya adalah ini, langsung kita masukkan saja M-nya di sini adalah S karena belum diketahui di larutan yang baru, dan OH minnya adalah 2S ditambah 10 pangkat min 1 pangkat 2. KSP nya kita udah cari tadi dari yang jenuh, kita peroleh 5 kali 10 pangkat min 13. Ini seperti biasa, S di sini kita abaikan sehingga cuman ini saja, 10 pangkat min 1 pangkat min pangkat 2, 10 pangkat min 2. Maka kita peroleh S nya adalah 5 kali 10 pangkat min 15 mol per liter. Jadi inilah kelarutan MOH 2 kali. Ketika dia MOH 2 kali ini dimasukkan di dalam larutan yang memiliki pH 13, dia akan memiliki kelarutan sebesar 5 kali 10 pangkat min 15 mol per liter. Oke guys, gue pikir cukup sekian sharing gue kali ini. Seperti biasa, please subscribe, like, and share, dan komen di bawah. Dan kalau kalian mau tanya-tanya tentang soal fisika, matematika, maupun kimia, maupun soal-soal SBMPTN, kalian bisa follow dan mention aku di Twitter ataupun Instagram @okiriski27, and kalian bisa tanya apa aja, soalnya tinggal screenshot atau foto. Dan thank you for watching my video, and goodbye.